Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudita Mitali. Saya dari jurusan Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai hasil observasi saya, yaitu tentang peran kepala sekolah dalam manajemen konflik organisasi di sekolah SDN 11 Tabongo. Baik, untuk latar belakangnya, konflik dalam organisasi sekolah merupakan hal yang tidak dapat dihindari karena interaksi antara berbagai pihak seperti kepala sekolah, guru, staf, dan siswa dapat menimbulkan perbedaan pendapat dan ketegangan konflik. Jika tidak dikelola dengan baik, dapat menghambat pencapaian tujuan pendidikan, merusak hubungan antar anggota organisasi, dan mengurangi efektivitas proses pembelajaran. Oleh karena itu, peran kepala sekolah sangat penting dalam mengelola dan menyelesaikan konflik yang terjadi di lingkungan sekolah. Sebagai pemimpin di tingkat sekolah, kepala sekolah memiliki tanggung jawab yang besar dalam menciptakan suasana kerja yang harmonis dan kondusif. Salah satu tugas utama kepala sekolah adalah mengelola konflik antar anggota organisasi sekolah, baik antara guru dan kepala sekolah maupun antara staf dan pihak lainnya. Dengan pendekatan yang tepat, konflik dapat diubah menjadi kesempatan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja sekolah. SDN 11 Tabongo sebagai salah satu pendidikan menghadapi berbagai dinamika dalam organisasi yang dapat memicu konflik. Oleh karena itu, penting untuk meneliti bagaimana kepala sekolah mengelola konflik dan peranannya dalam menjaga stabilitas serta meningkatkan kinerja sekolah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana manajemen konflik dilakukan di SDN 11 Tabongo dan kontribusi kepala sekolah dalam menciptakan lingkungan yang pendidikan yang efektif dan harmonis. Manajemen konflik yang efektif di sekolah dapat meningkatkan kualitas hubungan antara guru, staf, dan kepala sekolah. Ketika konflik terjadi, kepala sekolah yang memiliki keterampilan manajemen yang baik akan mampu menganalisis penyebab konflik, mendengarkan semua pihak yang terlibat, dan mencari solusi yang adil untuk menguntungkan semua pihak. Melalui pendekatan ini, kepala sekolah juga dapat mengubah situasi yang awalnya penuh dengan ketegangan menjadi kesempatan untuk memperbaiki sistem kerja dan memperkuat di SDN 11 Tabung ini sebagai salah satu yang sedang berkembang menghadapi berbagai tantangan dalam hal pengelolaan konflik, berbagai dinamika yang baik yang bersumber dari perbedaan ideologi pendidikan, gaya kepemimpinan maupun perbedaan cara pandang antar guru dan kepala sekolah berpotensi memicu terjadinya konflik. Maka dari itu, penelitian ini penting untuk dilakukan agar dapat mengetahui bagaimana kepala sekolah itu di SDN 11 Tabongo mengelola konflik dan memastikan bahwa seluruh anggota sekolah dapat bekerja sama dengan maksimal dan menghasilkan kinerja yang optimal. Baik, tujuan dari adanya observasi ini yaitu adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran kepala sekolah dalam menangani konflik yang terjadi di SDN 11 Tabongo. Melalui observasi ini diharapkan dapat dipahami bagaimana kepala sekolah memimpin dalam menyelesaikan perbedaan pendapat, ketegangan, serta masalah yang memicu antara guru, staf, dan pihak-pihak lain di sekolah. Selain itu, tujuan dari observasi ini juga adalah untuk menilai bagaimana kepala sekolah menerapkan strategi manajemen konflik dan bagaimana hal tersebut memengaruhi hubungan kerja antara anggota di sekolah, serta berkontribusi dalam menciptakan suasana kerja yang harmonis dan produktif. Dengan memahami peran kepala sekolah dalam manajemen konflik, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana kepemimpinan yang efektif dapat membantu menyelesaikan konflik dan memberikan dampak yang positif
terhadap kinerja serta lingkungan di sekolah. Untuk metode observasi yang saya lakukan adalah wawancara, yang dilakukan dalam ini melibatkan wawancara langsung dengan kepala sekolah, guru, serta staf pengajar lainnya. Peneliti ini melakukan wawancara semi terstruktur yang memungkinkan fleksibilitas dalam menggali informasi yang relevan terkait dengan peran kepala sekolah dalam manajemen konflik organisasi di sekolah. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh pandangan dan pengalaman yang subjektif dari responden mengenai dinamika konflik yang terjadi di sekolah serta langkah-langkah yang diambil oleh kepala sekolah dalam mengelola dan menyelesaikan konflik tersebut. Yang baik dapat memberikan dampak yang positif yang signifikan bagi lingkungan sekolah. Konflik yang dikelola dengan bijak mampu memperkuat hubungan antara anggota organisasi karena proses penyelesaiannya melibatkan komunikasi yang lebih terbuka dan saling pengertian. Selain itu, pengelolaan konflik yang efektif juga mendorong terciptanya lingkungan yang kondusif, meningkatkan kolaborasi di antara guru, staf, dan kepala sekolah, serta membantu dalam mengidentifikasi dan memperbaiki kekurangan dalam sistem atau prosedur yang ada. Dengan begitu, pengelolaan konflik yang baik tidak hanya menyelesaikan permasalahan yang ada, tetapi meningkatkan kualitas pendidikan dan menciptakan suasana kerja yang lebih harmonis di sekolah. Berikut adalah beberapa temuan yang saya dapati di sekolah tersebut. Yang pertama itu peningkatan kinerja guru. Jadi pengelolaan konflik yang baik itu berpengaruh positif terhadap kinerja guru. Ketika guru itu merasa dihargai dan didengarkan, mereka menjadi lebih termotivasi untuk melakukan tugasnya dengan baik. Hal ini turut meningkatkan kualitas pendidikan dengan suasana kelas yang lebih fokus dan terkendali. Yang berikut adalah lingkungan sekolah yang positif. SDN 11 Tabongo ini mampu menciptakan lingkungan yang kondusif berkat pengelolaan konflik yang tepat. Baik itu guru, siswa maupun staf lainnya bekerja dalam suasana yang nyaman dan bebas dari ketegangan. Lingkungan yang positif ini membantu mengurangi stres dan meningkatkan semangat kerja, serta berkontribusi pada pencapaian tujuan pendidikan yang lebih baik. Selanjutnya adalah penguatan kerjasama tim. Nah, salah satu temuan yang paling penting dalam observasi ini adalah kemampuan kepala sekolah untuk memelihara kerjasama yang solid antara para guru. Meskipun terkadang perbedaan pendapat terkait metode pembelajaran atau pengolahan kelas, kepala sekolah berhasil menciptakan suasana kerja yang mendukung kolaborasi antara para guru dan staf lainnya. Berikut kesimpulan yang bisa saya simpulkan dari hasil observasi ini adalah SDN 11 Tabongo ini menunjukkan bahwa pengelolaan konflik yang efektif memiliki peran penting dalam menciptakan suasana sekolah yang harmonis dan produktif. Kepala sekolah SDN 11 Tabongo ini juga telah menerapkan kepemimpinan yang baik dalam menangani konflik dengan cara membuka komunikasi dan mengedepankan kerjasama tim. Penanganan konflik yang baik berkontribusi pada peningkatan kinerja guru dan menciptakan lingkungan yang mendukung proses pembelajaran. Nah, berdasarkan hasil observasi ini, dapat disimpulkan bahwa konflik adalah hal yang tidak terhindarkan dalam lingkungan sekolah, namun dapat dengan pendekatan yang tepat. Konflik bisa dijadikan sebagai kesempatan untuk memperbaiki hubungan antar individu dan meningkatkan kualitas kerja di sekolah. Nah, suasana positif ini juga berdampak pada motivasi guru dan siswa, serta mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang lebih efektif. Secara keseluruhan, SDN 11 Tabongo ini berhasil menciptakan lingkungan kerja yang mendorong kolaborasi antara guru dan staf yang berpengaruh positif terhadap kualitas pendidikan yang diberikan kepada siswa. Keberhasilan ini juga membuktikan bahwa pengelolaan konflik yang baik dapat menjadi elemen yang dalam
yang penting dalam meningkatkan kinerja yang prestasi di sekolah. Baik, itulah presentasi dari saya dari hasil observasi yang telah saya lakukan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.